Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Hera di channel podcast Horor Reborn. Cuaca panas menemani Indah kala itu. Impiannya sejak kecil untuk memiliki toko bunga telah terwujud beberapa minggu lalu. Tentu ia tidak menduganya. Bahkan saat ini usianya masih terbilang muda, masih kepala dua. Indah sendiri adalah perempuan kelahiran Jawa Timur. Darah Jawa terbilang kental dalam dirinya karena memang kedua orang tuanya asli Jawa. Namun Indah memiliki kekasih bernama Made yang saat ini tidak lain adalah suaminya. Made sendiri asli dari Bali, tapi sudah lama menetap di Jawa Timur. Indah dan Made telah berpacaran cukup lama, sekitar 3 tahun sampai akhirnya keduanya resmi menjadi suami istri sebulan lalu. Rentang umur Made dan Indah tidaklah jauh. Made lebih tua 5 tahun. Setelah menikah, mereka memang sepakat untuk pindah ke Denpasar dan memulai bisnis yang telah lama diimpikan Indah. Toko bunga. Indah memang menyukai bunga sejak kecil, mulai dari anggrek berbagai jenis mawar, bahkan tanaman hias berduri seperti kaktus. Kegemarannya tentu berasal dari ibunya yang sering mengajak Indah menanam bunga di halaman ketika ia kecil. Hingga Indah tumbuh dewasa, bunga masih menjadi kegemarannya. Sebab itu ia sangat ingin memiliki sebuah toko bunga ketika sudah beranjak dewasa. Namun itu bukanlah alasan satu-satunya mengapa ia ingin menggeluti bisnis yang terbilang jarang diminati orang. Memiliki toko bunga menjadi cita-citanya. Tepat setelah beberapa tahun lalu, ia bertemu seorang pria gagah dengan kumis tipis dan kulit sawo matang yang tidak lain adalah Made. Kala itu Made memang mencari buket bunga mawar karena ia harus memenuhi undangan wisuda dari kawannya. Made sendiri tidak begitu tahu tentang jenis bunga. Oleh karena itu ia terlihat bingung saat datang ke sebuah kios yang berisi berbagai macam jenis bunga itu. "Mas, sedang cari bunga untuk hadiah wisuda ya?" Indah secara tiba-tiba melontarkan pertanyaan. "Benar, Mbak. Yang bagus apa ya? Saya bingung." Made menjawab dengan pandangan sedikit takjub. Keduanya memang memiliki kepribadian yang ramah. Bahkan saat itu keduanya juga langsung akrab. Mereka berbincang terkait bunga yang cocok untuk diberikan kepada seorang wisudawan. Awalnya Made menduga bahwa gadis di hadapannya adalah pemilik toko bunga itu, hingga beberapa saat kemudian ia menyadari bahwa pemiliknya adalah ibu-ibu yang sedang melayani pembeli lain. Mereka berdua berbincang dan ternyata keduanya memiliki tujuan yang sama, menghadiri acara wisuda teman mereka di kampus yang sama, salah satu kampus terkenal di Kota Malang. Setelah perbincangan hangat itu, Made memberanikan diri untuk meminta Instagram Indah. Tanpa diduga, Indah menyambutnya dengan senyum dan keduanya saling mengikuti di sosial media. Itulah awal perkenalan Indah dan Made. Perkenalan yang tanpa diduga dan di tempat yang istimewa menurut Indah. Setelah saling bertukar pesan selama beberapa minggu, keduanya bersepakat untuk bertemu. Setelah semakin akrab dan merasa memiliki banyak kesamaan, mereka mulai berpacaran. Barulah ketika di tahun ketiga menjalin asmara, Made mempersunting Indah untuk jadi istrinya. Semuanya berjalan lancar karena memang keduanya juga memiliki kepercayaan yang sama. Keduanya sepakat menggunakan adat Jawa. Bukan tanpa alasan, selain keluarga Indah masih memegang teguh adat istiadat Jawa,
Ayah dari Made sendiri juga asli Jawa. Setelah menikah, Made tetap meniti karirnya sebagai kontraktor. Sedangkan Indah menjalankan bisnis yang telah lama ia idamkan, memiliki toko bunga sendiri. Beberapa bulan setelah pernikahan, Rina yang tidak lain adalah sepupu Indah yang paling dekat, menyusul untuk segera menikah. Tentu Indah turut bahagia mendengar kabar itu. Rina sendiri yang menelpon dan memberitahukan tanggal resepsinya, terhitung 2 minggu lagi. Menerima kabar membahagiakan itu, Indah segera membaginya dengan Made yang saat itu sedang mengerjakan proyek di daerah Banyuwangi. Resepsi Rina digelar pada hari Sabtu di Surabaya. Namun Indah dan Made ingin berangkat lebih awal. Mereka berangkat dari Denpasar pada hari Kamis pagi. Kedua sejoli itu memang berencana tidak terburu-buru dalam perjalanan. Terlebih Made juga ingin menengok progres dari proyek yang ia kerjakan. Kebetulan saat itu memang proyek sudah autopilot. "Mas, sudah siap semua kan?" Indah memastikan kembali sebelum mereka berangkat. "Sudah. Peralatan perangmu juga sudah ada di bagasi mobil," jawab Made dengan tersenyum. Indah memang berencana merangkai bunga yang nantinya akan diberikan khusus untuk Rina. Ia sengaja hanya membawa perlengkapan untuk merangkai tumbuhan itu. Sedangkan bunganya sendiri memang ia tidak membawa sama sekali. Indah berencana membeli bunga di toko itu agar masih terlihat segar saat membawanya ke resepsi Rina. "Sudah, ayo berangkat." Made mulai menyalakan mesin mobil. "Bi, kami berangkat dulu ya." Indah berpamitan pada asisten rumah tangganya Binira. "Baik Bu, Pak, hati-hati," jawab Binira sembari berdiri di depan pintu teras rumah. Perjalanan pun dimulai. Mereka menuju pelabuhan Gilimanuk Ketapang. Perjalanan hanya ditempuh dalam beberapa jam. Made sendiri tidak khawatir jika ia kelelahan nantinya karena Indah dapat menggantikannya menyetir. Bahkan dalam hal tersebut dapat dikatakan Indah lebih tangguh. Perjalanan berlanjut hingga daerah Banyuwangi dan tibalah mereka pada proyek yang sedang ditangani Made. Laki-laki itu menjadi pemborong utama dalam proyek tersebut. Made menjadi penanggung jawab sepenuhnya. Di sisi lain, Indah baru kali ini ikut serta dalam ranah pekerjaan suaminya. Walaupun ia hanya melihat saja. Beberapa pekerja langsung mengenali perempuan itu, mengetahui bahwa ia adalah istri Made. Made juga memperkenalkan istrinya pada rekan-rekan kerjanya. Setelah selesai dan memastikan semuanya aman, Made berpamitan pada mandor yang menghandle segala keperluan proyek tersebut. Mereka kembali memulai perjalanan menuju Surabaya. Namun Indah memiliki perasaan yang aneh. "Mas, sudah berdoa kan? Kok perasaanku gak enak ya?" ucap Indah sembari memijat lembut pundak kirinya. "Hush, sudah berdoa. Sekarang kamu jangan mikir aneh-aneh," jawab Made singkat. Mendengar ucapan suaminya, Indah membuang jauh-jauh pikiran negatifnya. Untuk itu ia mulai bercerita masa kecilnya dengan Rina. Rina sendiri adalah sepupu Indah dari keluarga ayahnya, anak dari Pak Surya yang tidak lain adalah paman dari Indah. Oleh karena umur mereka yang hanya terpaut 1 tahun, keduanya sangat akrab. Terlebih mereka menempuh pendidikan di sekolah yang sama. Mendengar cerita masa kecil Indah, Made mulai mengantuk. Padahal biasanya ia tahan mengemudi jauh sendirian.
Melihat wajah suaminya yang tampak lelah, Indah langsung menawarkan untuk bertukar posisi. "Mas, aku gantiin saja, menepi di depan ya." Indah berbicara dengan volume sedikit tinggi, memastikan suaminya mendengar dengan jelas. Tanpa menjawab, Made mulai menepi di depan. Jalanan yang mereka lewati sangat senggang. Mereka hanya beberapa kali berpapasan dengan kendaraan lain. Indah dan Made bertukar posisi. Saat itu tepat jam 6 sore. Indah yang melihat suaminya terlelap mencoba memutar musik favoritnya dengan volume kecil. Sembari bernyanyi, ia menikmati perjalanan yang sepi dan gelap itu. Namun tanpa diduga sorot lampu mobilnya menyinari sebuah batang kayu besar yang menghalangi jalan. Seketika saja Indah menginjak pedal rem. Merasakan mobil berhenti mendadak, Made terkejut dan mulai membuka mata dengan perasaan yang masih sedikit bingung. "Ada apa, Yang?" tanya Made sembari mengucek matanya yang tampak kemerahan. "Mas, lihat." Indah menunjuk batang pohon di depannya. Mereka berdua turun dari mobil, mendekati batang kayu yang tumbang itu. Mereka memperhatikan dan mendorongnya. Namun karena saking besarnya pohon itu, tidak akan mungkin bisa pindah oleh dua orang saja. Terlebih dari arah mereka, tidak ada satupun kendaraan yang membuntuti. Hanya ada kabut tipis dan kesunyian. "Tapi, Mas, bagaimana kendaraan yang tadi berpapasan dengan kita?" Indah mendadak melontarkan pertanyaan yang tidak terpikir oleh Made. Mungkin mereka pakai jalur alternatif, atau pohon ini baru saja tumbang. Made mencoba berpikir logis. Tidak seperti Made yang memang memiliki ingatan tajam terkait jalan, Indah memang pelupa dan jarang mengingat nama-nama jalan atau daerah. Ketika mengemudi, Indah hanya mengandalkan GPS yang ada di mobilnya. "Ini daerah mana, Mas?" Indah memang terlihat tenang, tapi raut wajahnya yang panik tidak bisa ia tutupi. "Ini daerah Alas Purwo," Made menjawab singkat. Sepasang suami istri yang terjebak di jalanan sepi itu belum menemukan jalan keluar, sebab ponsel mereka berdua tidak dapat digunakan karena tidak ada jaringan. "Mas, di mana ini?" Indah mulai menunjukkan raut wajah cemas. Made tidak menanggapi hal itu terlalu serius. Ia hanya berharap ada pengendara yang melintas dan membantu mereka. Namun bukan kendaraan yang muncul, melainkan seorang kakek tua yang mengenakan sarung hitam dan juga baju batik yang sudah pudar. Laki-laki tua itu menenteng lentera kecil yang tampak memecah kegelapan kabut. Melihat sosok itu mendekat, respon Indah dan Made terlihat berbeda. Indah merasa merinding. Di tengah kesunyian jalanan hutan, ada seorang kakek yang berjalan sendiri. Terlebih Indah sudah sering mendengar kisah mistis di Alas Purwo. Hal itu wajar karena memang Alas Purwo terkenal dengan keangkerannya, terutama bagi masyarakat Jawa. Di sisi lain, wajah Made terlihat seakan-akan senang karena menjumpai seseorang. Kakek itu semakin mendekat. Tampak ia membawa tongkat kayu, berjalan sedikit bungkuk. Kakek itu menghampiri Made dan Indah. Perlahan perempuan itu mundur ke belakang suaminya. "Kalian sudah berapa lama berhenti di sini? Kenapa tidak putar balik saja?" Kakek itu tiba-tiba menyapa kedua sejoli itu. "Enggak, Mbah. Nanti terlalu jauh. Memangnya sudah berapa lama pohon ini tumbang?" Made bertanya dengan santai. "Sudah dari tadi sore.
Kalian bisa mampir dulu ke rumah saya di belakang situ kalau mau. Kakek itu menawari Indah dan Made dengan melempar senyuman. Made menyetujuinya, tapi tidak dengan Indah yang merasa ada yang aneh. Ia berbisik pada suaminya untuk berputar saja, mengambil rute lain yang terbilang jauh. Namun Made menenangkan istrinya. Terlebih sosok kakek itu memang terlihat baik. Bahkan Made dengan santai bercanda. Mana ada yang berani ganggu kita? Tenang saja. Lihat kakinya. Masih menapak kan? Hehehe. Mendengar candaan suaminya, Indah tak sedikit pun meresponnya dengan senyum, apalagi tertawa. Akhirnya Indah hanya bisa menuruti suaminya. Mereka putar balik dan setelah beberapa puluh meter, mereka memasuki sebuah gapura yang hanya muat satu mobil. Jalanan yang ada masih tanah dengan bebatuan kerikil dan juga rumput di tengah-tengah jalan. Indah sendiri sempat berpikir sejenak dan mencoba mengingat kembali apakah ada gang saat tadi melintas. Namun kemampuannya mengingat memang ia sadari cenderung lemah, terutama pada jalanan. Kakek itu tidak banyak menunjuk jalan, karena memang hanya ada satu jalan dan tidak bercabang, walaupun ada beberapa belokan. Sepanjang jalan, mereka hanya disuguhi pemandangan pepohonan yang tertutup gelapnya malam. Kakek tua itu duduk di kursi depan, sedangkan Indah duduk di kursi belakang, tepat di belakang suaminya. Hanya sekitar 10 menit, sorot lampu mobil Made menangkap sebuah rumah kayu yang tampak masih menggunakan lentera. Itu rumah saya, ayo masuk dulu. Kakek itu menyambut ramah. Made dan Indah turun dari mobil. Mereka berdua kemudian menuju rumah kakek itu. Rumah yang sangat sederhana dengan dinding anyaman bambu dan juga tiang-tiang kayu yang sudah usang. Lantainya pun masih tanah. Made dan Indah duduk di ruang tamu, tepat di kursi yang terbuat dari anyaman rotan. Anak-anak kakek tidak di sini ya? Indah memberanikan diri bertanya dengan bahasa Jawa yang halus. Anak saya di hutan arah barat sana, jawab kakek itu sembari beranjak dari tempat duduknya dan menerobos tirai merah menuju belakang. Indah merasa sedikit aneh dengan jawaban kakek tersebut. Ia mengadu pada suaminya yang masih sibuk dengan ponselnya. Made memang berusaha mencari jaringan agar dapat menghubungi seseorang. Setidaknya harus ada yang tahu apa yang mereka alami. Tidak lama kemudian kakek itu muncul dengan 2 cangkir kecil yang khas, berwarna hijau putih dan terbuat dari logam. Cangkir yang tidak asing bagi Indah karena dulu kakeknya suka menyeruput kopi dari benda itu. Sama persis. Diminum nak. Kakek itu mempersilahkan keduanya minum teh yang disajikan. Makasih kek. Made mengangkat cangkir itu dan mulai meniupnya serta menyeruputnya dengan perlahan. Seketika mata Made terbelalak. Ia merasakan teh yang luar biasa nikmat dan harum. Bahkan rasa pahitnya masih terasa, sesuai dengan selera Made. Enak banget kek tehnya. Iya, itu anak saya yang bawa. Kakek itu hanya tersenyum. Indah yang semula mengawasi setiap sudut ruangan mulai tertarik dengan aroma teh yang menusuk hidungnya. Serupa dengan wangi bunga-bunga yang ada di tokonya. Indah mulai tergoda dan mengangkat perlahan cangkir kecil itu. Terlebih didukung suasana malam yang sendu, teh itu terasa nikmat. Indah merasakan takaran manis yang pas, padahal seharusnya tidak banyak orang yang mengetahui selera manis Indah. Memang dibanding Made, Indah menyukai minuman manis.
melebihi selera orang pada umumnya. Aneh memang, kenapa kakek ini bisa tahu takaran yang pas untuk minuman yang dibuat. Masih berfokus dengan telepon genggamnya yang tidak mendeteksi sinyal, Made mulai bosan dan kesal. Pada akhirnya ia mengantongi kembali ponselnya dan mulai mengobrol dengan kakek tua itu. Sementara itu, Indah sudah putus asa dengan ponselnya yang sudah mati sejak tadi. Sempat terpikir untuk mengisi daya ponselnya di rumah kakek tersebut. Namun setelah menyadari bahwa tidak ada listrik, maka tentunya perempuan itu mengurungkan niatnya. Kalian mau kemana? Kakek itu bertanya dengan senyum lembut. Surabaya, Kek. Saudara saya menikah. Indah menjawabnya dengan hangat. Oh, kalau begitu, lewat jalan kampung saja. Kalian tidak perlu menunggu pohon itu disingkirkan. Memang ada kampung di sini, Kek? Made bertanya dengan menyipitkan mata menandakan dia penasaran. Setelah masuk ke pura tadi, kalian bisa belok kiri. Ikuti jalan setapak hingga nanti kalian bertemu pendopo dengan banyak ukiran di tiangnya. Kakek itu menjelaskan dengan rinci. Made dan Indah sebenarnya merasa aneh dengan arahan kakek tersebut karena mereka hanya melewati jalan setapak tanpa persimpangan. Namun keduanya menghilangkan pikiran buruk kepada kakek tua sederhana itu. Mereka berpikir kakek itu tidak akan berbohong. Tidak ada sesuatu yang menguntungkannya. Jam di ponsel Made sudah menunjukkan pukul 21. Made dan Indah bergegas berpamitan kepada kakek tersebut. Oleh karena pertemuan yang mendadak, keduanya tidak menyiapkan sesuatu yang dapat diberikan kepada kakek itu. Pada akhirnya Made membuka dompet kulitnya, mengambil selembar uang 100.000 rupiah, memberikannya ketika bersalaman. Kakek tua yang menyadari itu menolaknya. Ia sama sekali tidak tertarik menerima uang itu. Saestu, nggak usah nak. Kalian kesini saja saya sudah senang. Semoga sehat-sehat ya dan sampai di Surabaya dengan selamat. Kakek itu memberikan kembali uang dari Made. Melihat respon kakek tersebut, keduanya hanya bisa pasrah. Dan kemudian beranjak dari rumah sederhana itu. Kakek tua itu mengantarnya sampai pelataran rumah dengan tongkat kayu yang membantu menyangga tubuhnya. Ia melambai dengan satu tangan mengucapkan salam perpisahan. Pasangan suami istri itu terenyuh dengan pengalaman mereka malam itu. Mereka pun kembali menapaki jalur yang sama. Hanya saja kali ini tujuan mereka mencari jalan yang diberitahukan kakek tersebut, bukan kembali ke jalan raya. Kabut kian tebal. Sorot lampu mobil hanya mampu menembus gumpalan uap air itu sejauh 5 meter. Made memperhatikan sisi kanan, mencari belokan yang diberitahukan kakek tadi. Setelah beberapa menit, justru Indah yang melihat terlebih dulu belokan yang dicari-cari. Entah apa yang membuat Made tidak fokus. Akhirnya Made memundurkan mobilnya karena terlewat beberapa meter. Ternyata memang benar, terdapat belokan yang dikatakan kakek itu. Entah karena malam atau memang jalanan ini bukan jalan yang sering dilewati orang-orang, hanya tampak gelap, sepi, dan menyeramkan. Indah tentu menelan ludah melihat pemandangan di depannya. Mas, sebaiknya kita lewat jalan raya saja. Bahaya di sini, tidak ada orang. Indah mencoba bernegosiasi dengan suaminya.
Ya, kalau tidak ada orang ya tidak bahaya. Kamu takut hantu? Made menjawab tanpa memalingkan wajah ke istrinya. Lebih bahaya manusia daripada hantu atau jin. Made menambahkan. Indah tidak ingin mendebat lebih jauh. Ia percaya dengan suaminya. Terlebih Made memiliki tubuh jangkung dan berisi. Setidaknya hal itu membuat Indah merasa lebih tenang. Masalah makhluk halus, Indah mengandalkan doa-doa yang ia yakini. Made tetap mengemudikan mobilnya dengan santai, mengikuti arahan yang diberikan kakek tua yang mereka temui sebelumnya. Mobil milik Made melaju dengan mudahnya, walaupun jalan yang mereka lalui hanya tanah kering dan bebatuan. Tak lama kemudian mereka melihat gemerlap cahaya di ujung jalan. Terlihat riuh pertunjukan dan juga lalu lalang manusia. Nah, itu banyak orang kan? Ujar Made pada istrinya. Wah, kok bisa tiba-tiba ramai? Dan itu pendopo kata kakek ya? Indah merasa lega karena merasa mereka di jalan yang benar. Iya, tapi kok sepertinya beda dengan yang diberitahukan kakek itu. Made masih ingat betul bahwa pendopo yang diberitahukan kakek itu memiliki tiang besar dengan ukiran yang tampak jelas. Namun yang mereka lihat justru pendopo seperti pada zaman kerajaan. Mereka kemudian turun dari mobil karena tidak lagi terlihat jalan, tertutup dengan banyaknya orang yang berlalu lalang. Tampak semua orang memperhatikan mereka. Made dan Indah hanya melempar senyum sambil mengangguk. Keduanya merasa salah kostum karena memang tampak pakaian mereka yang berbeda. Terlihat modern, sedangkan seluruh orang di sekitar mereka menggunakan baju adat Jawa. Mereka terkejut. Di perkampungan kecil seperti ini masih ada perayaan seni dengan sangat totalitas. Tidak hanya pertunjukannya, namun penontonnya mulai dari anak kecil hingga yang tua menggunakan baju khas Jawa. Banyak dari lelaki yang hanya mengenakan kain tanpa lengan dengan warna-warna gelap seperti coklat dan hitam. Lain lagi dengan perempuannya yang memakai kebaya warna-warni. Sedangkan anak-anak hanya memakai semacam kain di bawah pusar hingga lutut. Seperti celana namun berbeda. Dan tentu semua orang bertelanjang kaki. Setelah suami istri itu berjalan lebih jauh dari mobil mereka, terlihat bahwa di pendopo tersebut sedang ada pertunjukan wayang. Suara dalang menggelegar, membius penonton di pelataran pendopo, tanpa pengeras suara apapun. Di setiap sisi pendopo, terdapat obor yang menerangi area tersebut. Made semakin yakin bahwa pendopo yang mereka lihat berbeda dengan deskripsi kakek tua itu. Kenapa pendoponya beda ya? Made bertanya sembari mencubit lengan Indah yang tampak terbius dengan pertunjukan dan suasana saat itu. Ah, mungkin kakek itu sudah lupa mas. Mungkin juga sudah pikun. Jawab Indah santai dan berlanjut menikmati pertunjukan. Made pun akhirnya menyetujui pendapat istrinya. Ya sudah, ayo lanjut, sudah malam. Made mengajak istrinya pergi. Sebentar mas, lagi pula di perkotaan mana ada pertunjukan setradisional ini mas? Gratis lagi. Indah masih menikmati pertunjukan wayang Jawa di hadapannya. Suara dalang terdengar menggelegar saat adegan pertarungan Raden Arjuna dengan Buta Cangkil. Kisah ini memang menjadi ciri khas dalang, menunjukkan kepiawaiannya menggerakkan wayang. Indah memang sering melihat wayang ketika kecil dengan kakeknya. Berbeda dengan Made yang lebih sering menyaksikan tari kecak. Sebab itu Indah seolah terhipnotis dengan pemandangan di depannya. Menurutnya pertunjukan ini adalah paling bagus sepanjang yang pernah ia lihat dalam hidupnya.
Tanpa diduga, Made pun turut larut dalam suasana itu. Ia berpikir bahwa perjalanannya tidak terburu-buru, terlebih setelah beristirahat di rumah sederhana milik kakek itu. Tenaganya kembali, ia lebih segar dan tidak akan ada masalah walaupun harus mengemudi berjam-jam di malam hari. Tanpa terasa mereka sudah berjam-jam menyaksikan pertunjukan itu. Anehnya kondisi sekitar mereka masih saja ramai seperti awal mereka tiba. Indah dan Made juga tidak merasa pegal saat berdiri berjam-jam melihat pewayangan itu. Di sela-sela keseriusan Indah, Made mencuri-curi kesempatan untuk memotret istrinya. Ia juga merekam pertunjukan wayang yang menakjubkan itu. Sesaat setelah itu, Made menyadari bahwa ada beberapa pedagang di sekitar pelataran pendopo. Made mengajak istrinya untuk mendatangi beberapa lapak sederhana pedagang-pedagang itu. Indah setuju. Wisata kuliner juga kegemarannya. Terlebih dengan suasana seperti ini, kuliner yang dijual pedagangnya pasti menarik. Namun mereka melihat transaksi yang berbeda. Beberapa pembeli menggunakan koin kecil berwarna kusam. Tentu itu bukan uang modern. Melihat hal itu semakin takjub dua sejoli karena merasa bahwa perhelatan seni ini sangat terkonsep. Mereka pun akhirnya menuju nenek penjual kacang rebus yang ditumpuk di meja bambu. Terlihat ekspresi nenek itu sedikit terkejut. "Kalian nyasar ke sini ya?" Nenek itu secara tiba-tiba melempar pertanyaan dalam bahasa Jawa sembari menggenggam kacang rebus dan memasukkannya pada lipatan daun waru. Nenek itu kemudian memberikannya tanpa menerima uang yang jelas berbeda itu. "Kalian kembali saja. Di sini bukan tempat kalian. Cari 2 pohon besar di arah barat tempat kalian datang. Kalian akan kembali," tambah nenek itu. Made dan Indah merasa ada benarnya. Mereka harus segera pergi. Terlebih malam semakin larut dan juga tidak ada satupun orang yang meninggalkan tempat itu. Mereka berjalan kembali ke arah mobil, meninggalkan gemerlap pertunjukan pewayangan tradisional yang begitu memukau itu. Akhirnya mereka kemudian tiba di mobil dan memutuskan untuk putar balik. Hanya dalam beberapa meter mereka melihat 2 pohon tinggi yang menjulang. Mereka melewatinya seperti melewati sebuah gerbang raksasa. Seketika suhu hangat menghantam tubuh mereka. Made pun mendapati bahwa mereka tiba di jalan raya. Made memutar kemudi dan menyusuri jalanan. Mereka tidak lagi menemui pohon tumbang yang menghalangi jalan. Made mengemudi hingga matahari terbit, kemudian digantikan istrinya hingga tiba di Surabaya. Indah terkejut, tidak ada dekorasi apapun di rumah Rina. Ia membangunkan suaminya. Hal serupa juga terlihat pada Made. Terkejut dan merasa terlambat atau mungkin salah tanggal. Mereka berdua turun dan langsung memencet bel rumah Rina. Ternyata Rina sendiri yang membuka pintunya. Seketika perempuan itu histeris karena menyaksikan sosok di hadapannya. Rina langsung memeluk Indah. Begitupun dengan Indah yang masih merasa aneh karena reaksi sepupunya yang berlebihan itu. Namun ia tak ambil pusing. Mungkin karena sudah lama tidak jumpa. Indah dan Made dipersilahkan untuk duduk di sofa ruang tamu. Sementara suami baru Rina mengambil barang di bagasi dan memasukkannya ke kamar tamu. Setelah bertegur sapa dengan sepupu istrinya, saat itulah Rina mengungkapkan kebingungannya.
kalian ini dari mana saja? Kenapa tidak ada kabar? Pak De dan Bude juga bilang kalau kalian berangkat hari Kamis. Tapi kenapa baru sampai sekarang? Rina dengan berlinang air mata menghujani Indah dan Made dengan pertanyaan. Loh, sekarang kan masih Sabtu, Rin? Indah menjawab dengan polos. Sekarang sudah hari Selasa. Resepsiku sudah selesai 3 hari yang lalu, jawab Rina sembari memperlihatkan aplikasi tanggal di ponselnya. Indah dan Made terkejut setengah mati. Perjalanan mereka tidak mungkin selama itu, hanya karena mampir di rumah kakek tua dan menyaksikan pertunjukan wayang. Pada akhirnya pasangan suami istri itu menceritakan semuanya, dari awal perjalanan hingga tibanya mereka di Surabaya. Dari cerita yang Rina dan suaminya dengar, maka mereka sudah menyimpulkan bahwa Indah telah memasuki alam jin yang terkenal di Alas Purwo. Made dan Indah memang berpikir demikian, tapi mereka masih menyangkal karena kejadian yang mereka alami begitu nyata. Bahkan Indah sempat mengambil sisa kacang rebus yang ada di dalam mobil mereka. Dan memang benar, sisa kacang itu masih ada. Namun yang mengejutkan adalah foto dan video yang ada di ponsel Made. Setelah diisi daya, ia menyalakan ponselnya dan membuka galeri untuk menunjukkan dokumentasi di pertunjukan wayang itu. Made sangat terkejut ketika mendapati hasil rekamannya hanya memperlihatkan kegelapan dan juga siluet pohon. Bahkan foto istrinya juga tampak blur dan gelap. Pasangan suami istri itu akhirnya menerima keadaan yang tidak masuk akal itu. Mereka berdua langsung melakukan sujud syukur dan juga menghubungi orang tua dan saudara-saudara lain untuk memberitahukan bahwa mereka sudah tiba di Surabaya dengan keadaan yang baik-baik saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum. Sapu nyere pegasimpai, paturai patepang deui.